Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana, sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Nur Ahmad Indrawan Wirya, yang pada kali ini akan mengajak dulur-dulur semuanya untuk berkunjung ke sebuah tempat bersejarah yang letaknya ada di Jati Keramat, Bekasi. Tempat ini merupakan makam dari Waliullah atau Hadratus Syekh yang sering disebut dengan Mbah Kandong. Mbah Kandong memiliki nama asli yaitu Syekh Suud, dan menurut kabar lain juga Mbah Kandong dikenal dengan nama Syekh Sarifuddin. Makam dari Mbah Kandong sendiri adalah makom Mbah Tua Kandong Jati Keramat Kaum yang letaknya di Jati Keramat atau dekat dengan Jati Asih maupun Pondok Gede, Bekasi. Ini merupakan halaman depan musola, tempat di mana makam Mbah Tua Kandong ada di dalamnya. Lokasi makam ini tepat berada di Jalan Makom, RT 04 RW 04 Jati Keramat Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Makam ini sering sekali dikunjungi oleh peziarah, baik peziarah lokal maupun peziarah dari luar kota. Namun menurut penuturan warga, keramaian para peziarah makam Mbah Kandong sebenarnya baru ada sekitar tahun 2006. Karena pada saat itu makam tersebut memang ada yang menziarahi, tetapi hanya orang-orang tertentu saja. Keramaian mulai dirasakan saat seringnya sekelompok orang berjubah putih dan bersorban putih datang guna mengirim atau mengadakan tawasul bersama di makam tersebut. Mbah Kandong bernama asli Syekh Sarifuddin, namun dikenal juga dengan nama Syekh Suud. Beliau masih bagian dari keluarga Kesultanan Banten yang bersama pasukan Pangeran Jayakarta lari dari kejaran penjajah. Dalam pelarian itu, Syekh Sarifuddin dengan Pangeran Jayakarta terpisah. Pangeran Jayakarta lari ke arah Jatinegara atau Jatinegara Kaum, sedangkan Syekh Sarifuddin atau Mbah Kandong lari ke arah timur selatan Pondok Gede. Sejak saat itulah Mbah Kandong menetap di kampung tersebut. Asal-usul nama Mbah Kandong adalah ketika Syekh Sarifuddin tiba di kampung Jati Keramat tersebut, beliau menaiki delman atau yang biasa disebut dengan handong. Dan mulai dari situlah penduduk sekitar memanggil atau menyebut nama Syekh Sarifuddin dengan sebutan Mbah Kandong. Ini adalah pintu menuju ruangan makom tersebut. Mari sama-sama kita masuk ke dalamnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum ya Waliullah ya Syekh Sarifuddin. Dulur-dulur, inilah ruangan makom dari Syekh Sarifuddin. Di dalamnya terdapat karpet yang cukup besar dan ruangan yang seluruhnya di keramik. Peziarah dari berbagai penjuru biasanya menggunakan ruangan ini sebagai ruangan untuk tawasul atau juga mengalap berkah kepada Syekh Sarifuddin sendiri. Ada sebuah wadah untuk meletakkan harum dupa di atasnya. Peziarah yang datang ke sini biasanya dengan tujuan karena mendapatkan mimpi atau diperintahkan oleh guru mereka untuk menghadap kepada Syekh Sarifuddin guna mendapatkan berkah dari beliau. Tidak tanggung-tanggung, para peziarah ini hadir dari berbagai daerah. Contohnya Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Demak, bahkan yang paling jauh sampai dari Lampung pernah datang ke sini guna berziarah kepada makom Syekh Sarifuddin. Pada saat tiba di wilayah tersebut, Jati Keramat masih hutan belantara dan hanya ada beberapa kepala keluarga. Kemudian Syekh Sarifuddin menyebarkan agama Islam di situ dengan cara dakwah dari pintu ke pintu. Dakwah tersebut dilakukan dengan cara yang ramah dan santun sehingga penduduk sekitar tertarik untuk masuk Islam akibat pengaruh dari Syekh Sarifuddin. Sebelum Syekh Sarifuddin tiba di tempat tersebut, penduduk sekitar masih kental akan ancak atau yang biasa kita kenal dengan sesajen. Hingga pengaruh dakwah dari Syekh Sarifuddin merubah kondisi sosial tersebut secara perlahan. Dikisahkan bahwa Syekh Sarifuddin tidak memiliki keturunan dan hingga akhir hayatnya beliau menetap di Jati Keramat itu. Di sini ada ukiran bertuliskan Muhammad, dan yang besar ini adalah
ukiran yang bertuliskan tentang nasab atau syair-syair Islam. Ruangan makom ini mulai diperindah ketika para peziarah atau jemaah yang semakin lama semakin banyak untuk datang berziarah ke makom tersebut. Syekh Sarifuddin atau Mbah Kandong dikenal juga sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jati Kramat, Jati Bening, Pondok Gede, dan sekitarnya. Sedangkan Pangeran Jayakarta sendiri dimakamkan di Jatinegara. Ruangan makom ini terbilang cukup luas dengan ukiran-ukiran indah yang ada di langit-langit atasnya. Para peziarah biasanya menaburi bunga, membawa kembang-kembang atau wewangian, dan membacakan doa maupun sholawat kepada Syekh Sarifuddin guna mendapatkan berkah dari Mbah Kandong. Diceritakan bahwa Mbah Kandong syarat akan karomah yang ia miliki. Pada zaman dahulu, jika ada acara hiburan baik itu jaipongan, wayang atau layar tancep, maka pasti akan ada kendala di dalamnya. Berdasarkan penuturan warga, dulu ada yang pernah mengadakan hajatan dengan menampilkan jaipongan, dan tak lama kemudian para pesenden jaipong itu pingsan dan alat-alat jaipongannya berterbangan, seperti ada yang melempar. Dalam kisah lain, ada juga yang memesan acara dangdutan untuk acara kawinan, lalu tanpa disangka sound systemnya mengalami korsleting hingga terbakar. Semenjak itu warga percaya akan karomah yang dimiliki dari makom Syekh Sarifuddin atau Mbah Kandong itu sendiri. Permisi Syekh, izin pamit, ziarah saya sudah selesai. Assalamualaikum. Ini merupakan aula dari musola makam Mbah Kandong, yang dimana setiap malam Jumat digunakan sebagai tempat untuk majelis atau pengajian. Bagi dulur-dulur semua yang ingin berziarah, silakan datang ke sini, makam Mbah Tua Kandong Jati Kramat Kaum, Bekasi. Itulah tadi merupakan hasil video ziarah saya menuju makam Mbah Tua Kandong Jati Kramat Kaum, di mana seorang Syekh Sarifuddin atau yang biasa kita kenal dengan Mbah Kandong dimakamkan. Beliau adalah seorang waliullah, seorang penyebar agama Islam di daerah Jati Kramat, Pondok Gede, Jati Asih, Jati Bening, dan sekitarnya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan diberi karomah atau diberi berkah dari karomah yang beliau miliki. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang selalu kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.